Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat semua, bagaimana kabarnya? Ya, bertemu lagi kita di acara podcast Bincang Sehat bersama RSU Kaliwates Jember. Bersama saya di sini Erin Patria Perdani. Kali ini kita akan berkenalan nih dengan satu layanan terbaru, layanan unggulan juga dari RSU Kaliwates, yaitu terapi wicara. Tentunya saya nggak sendirian ya, di sini ada Mbak Rahmi ya. Halo Mbak Rahmi. Halo. Oke, boleh kenalan dulu dong Mbak. Oke, saya Rahmi sebagai terapis wicara di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Oke Mbak Rahmi, nah Mbak Rahmi, terapi wicara di RSU Kaliwates itu baru banget ya Mas ya? Di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember ini kami baru saja membuka layanan terapi wicara. Oke, jadi baru banget ya. Iya. Terapi wicara ini masuk di unit rehab medis bersama fisioterapi ya Mbak Rahmi ya? Iya, itu Oke. jadi kayak bersebelahan ya. Oke, Mbak Rahmi, sebelum kita mengenal lebih jauh nih layanan terapi wicara di Rumah Sakit Umum Kaliwates, ada baiknya kita tahu dulu nih Mbak, apa sih terapi wicara itu Mbak? Terapi wicara itu terapi yang berfokus mengatasi gangguan bahasa, bicara, gangguan suara, gangguan irama kelancaran, dan gangguan menelan. Oke, jadi terapi wicara ini tidak hanya berfokus pada kesulitan dalam berbicara, tapi kesulitan dalam menelan juga bisa ya Mbak? Iya, bisa. Oke Mbak Rahmi. Nah Mbak Rahmi, tadi kan kalau untuk terapi wicara sendiri nih Mbak, gangguan-gangguan seperti apa saja sih yang bisa diterapi wicara itu Mbak? Gangguan yang biasanya di terapi wicara itu ada gangguan artikulasi. Itu seperti gangguan nggak sesuai dengan katanya. Contohnya mau rumah menjadi lumah, ada yang bilang umah. Nah itu kan ada substitusinya. Kalau nggak ada omisinya, ada distorsinya, sama ada adisinya. Kalau ada gangguan resonansi, terus gangguan reseptif itu gangguan pemahaman. Seumpama, oh ini dia tahu kalau ini tuh buah apel sama buah jeruk. Nah kalau gangguan ekspresif itu gangguan lebih ke menamai. Menamai itu seperti ini buah apel, ini buah jeruk. Nah seperti itu. Kalau gangguan kognitif itu biasanya pada masalah pendengaran. Terus ada gangguan yang tidak lancar bicara seperti gagap itu, terus gangguan afasia, disartria, sama disfagia. Itu juga pada pasien pasca stroke. Oke Mbak Rahmi, jadi itu tadi beberapa gangguan yang bisa menyebabkan seseorang perlu dilakukan terapi wicara. Iya. Nah, kalau indikasinya sendiri Mbak Rahmi, indikasinya itu bisa dilihat orang memerlukan itu bagaimana kita taunya Mbak Rahmi? Apa kebanyakan kasusnya hanya terjadi pada anak-anak saja? Anak-anak bisa, dewasa pasca stroke juga bisa. Kalau anak-anak itu pada tabel usia perkembangannya kan ada yang masing-masing udah bisa ini, bisa itu. Nah, contohnya nih, ada kasus anak usia 8 bulan, dia belum bisa makan makanan yang kasar, terus makanan yang apa Mbak? Yang bertekstur itu. Ada anak yang makannya disaring, itu juga perlunya terapi wicara. Terus anak usia 8 sampai 12 bulan, dia tidak paham namanya, dia tidak menoleh saat dipanggil. Nah, itu juga perlu. Terus seenggaknya babbling, minimal mama, papa, terus dia paham kata bye-bye, dadah, itu paham. Oke. Terus kalau usia 24 bulan itu dia mampu menamai yang lebih kompleks. Contohnya kayak kucing, dia tahu itu kucing. Terus anjing dia paham. Terus pada buah itu buah nanas, buah stroberi, buah jeruk dia paham. Oke Mbak, itu tadi kan kasusnya sama anak-anak ya, terutama masalah-masalah perkembangan anak yang tidak sesuai dengan tahapan usianya ya Mbak Rahmi ya. Nah, terus kalau misalnya dari indikasi medisnya Mbak, apakah ada beberapa indikasi medis yang menyebabkan seseorang itu perlu dilakukan terapi wicara? Kalau kondisi medisnya itu kebanyakan
autis, anak cerebral palsy, anak ADHD atau enggak hiperaktif, terus anak Down syndrome sama pasca stroke itu juga bisa dilakukan terapi bicaranya. Kalau pasca stroke itu selama ini yang saya tahu nih Mbak Rahmi ya, biasanya kan dibawanya ke fisioterapi ya untuk terapi motorik kasarnya. Kalau ke terapi wicara tuh apanya nih Mbak yang dilatih? Kalau untuk pasca stroke ya, kan ada ngomongnya kan enggak jelas itu. Bisa dilakukannya latihan oral motor, terus bisa ada yang memakai selang makan itu kayak NGT itu dilakukan massage, terus sama latihan artikulasinya juga. Oke, jadi biasanya kan kita tahu ya Mbak Rahmi, misalnya pasien pasca stroke itu ada yang pele mungkin ya, ada yang drooling. Jadi kalau misalnya kasusnya di sekitaran otot mulut ini, lebih spesialisnya ke terapi wicara berarti ya Mbak Rahmi? Lebih ke terapi wicaranya. Oke Mbak Rahmi, balik lagi ke kasusnya anak-anak tadi. Ya, tadi kan kalau dari indikasi medis kan misalnya ADHD, cerebral palsy ya. Kalau misalnya anak ini sebenarnya tumbuh lahir dan tumbuh sehat sebenarnya sesuai, tapi mengalami dilihat ini keterlambatan wicara gitu. Apakah ada faktor dari luar ya Mbak seperti itu? Faktor dari luar sih banyak. Contohnya orang tua zaman sekarang kan lebih pinginnya praktis ya, lebih ke praktisnya anaknya biar bisa diam, dikasih gadget, dikasih YouTube. Itu sebenarnya tidak disarankan. Kalau anak kan masing-masing itunya perkembangannya, ada yang udah bisa ini, udah bisa itu anak bisa memproses apa enggak, seenggaknya dikurangin lah YouTube-nya, dikurangin, enggak yang terus-terusan YouTube gitu, enggak. Oke, ya sih. Soalnya kalau anak terpapar secara terus-menerus sama gadget ya, apalagi itu kan satu arah ya, anak tidak bisa menimpali balik ya, dan akhirnya kurang rangsangan dari orang sekitarnya ya, tidak diajak ada komunikasinya. Bicara. Betul. Jadi misalnya ini kita fokus ke pasien anak dulu nih Mbak. Jadi misal kita tahu sebagai orang tua kita harus peka ya, harus sensitif terhadap anak saya ini terlambat tumbuh kembangnya atau enggak dan lain-lain gitu ya Mbak. Nah kalau misal lagi gini, anak ini sebenarnya sudah diberikan rangsangan oleh orang tuanya secara cukup ya, sudah diajak berbicara, komunikasi, aktivitas sudah cukup, tapi tetap ada keterlambatan bicara atau apa mungkin ada faktor yang lain lagi Mbak? Kalau dari faktor itu bisa nanti periksa ke dokter anak. Itu untuk kasus anak-anak. Tapi kalau untuk kasus dewasa itu kalau untuk kasus anak-anak bisa dari pendengarannya, itu juga perlu ke hearing centernya. Hearing center di sini juga ada loh. Oh iya. Termasuk layanan terbaru juga ya Mbak Rahmi ya. Di Rumah Sakit Umum Kaliwates ini ada. Jadi anak itu misalnya tadi dengan kasus yang sebenarnya dia sudah diberikan stimulus yang baik tapi mengalami keterlambatan bicara, bisa jadi masalah pendengaran. Iya, itu perlu di screening sama dokter THT-nya. THT, oke. Jadi gitu ya ibu-ibu, bapak-bapak semua mungkin juga kalau misalnya kita melihat nih ada keterlambatan atas perkembangan anak-anak kita juga harus sensitif tadi ya. Jadi misalnya memang aware. Ya, jadi misalnya ini kurangnya karena terlalu banyak paparan gadget, berarti gadgetnya harus dikurangi juga. Iya. Kalau misal masalahnya ternyata ada masalah pendengaran, jadi bisa dibawa ke hearing centernya RSU Kaliwates ya Mbak Rahmi? Iya bisa. Setelah itu baru di terapi wicara seperti itu. Juga melalui dokter anak dulu. Nanti dilihat perkembangannya, terus nanti dokter anak melihat ini perlu ditindaklanjutin apa enggak ke terapi wicara. Seperti itu. Nah, balik lagi ke layanan terapi wicara di RSU Kaliwates Mbak. Ya, media apa saja atau aktivitas apa saja yang ditawarkan selama sesi terapi Mbak? Jadi di Rumah Sakit Umum Kaliwates ini kami menyediakan seperti mainan, kayak mainan kartu kategori, terus mainan yang warna-warna, mainan pengelompokan huruf, hewan, buah dan lain-lain. Oh, itu untuk yang anak-anak ya Mbak. Kalau untuk pasien pasca stroke Mbak, yang tadi kesulitan untuk artikulasinya kurang jelas, kesulitan untuk menelan, itu bagaimana nanti terapi bicaranya Mbak?
Kalau pasca stroke ya itu nanti perlunya oral motor. Oral motor tuh nanti kayak latihan kayak senam lidah gitu loh Mbak, yang lidahnya ke samping kanan, ke samping kiri itu kayak latihan. Tapi nanti ada kayak alatnya kayak seperti tang spatel itu nanti si pasiennya bawa sendiri, soalnya kan dipakai sendiri nanti. Oke, jadi seperti itu ya Mbak ya. Nah, saya mau tahu nih Mbak, setelah melakukan terapi wicara untuk melihat progres ya, berapa lama nih Mbak untuk anak-anak dan orang dewasa, harus berapa lama sesi terapi kira-kira kita bisa melihat prosesnya nanti? Kalau untuk anak-anak ya Mbak ya, sebenarnya sesi terapi itu tergantung anak-anaknya juga, tergantung orang tuanya juga. Dia orang tuanya tuh ngelanjutin enggak di rumah. Nah, kalau di rumah udah dibiarin aja biar anak main itu sama aja kan, di sini kan cuma beberapa menit, sedangkan lebih banyak kan waktunya di rumah. Nah itu. Oke, jadi terapi wicara seharusnya nggak berhenti waktu di sesi di rumah sakit, berarti nanti orang tua juga harus teredukasi bagaimana caranya menstimulus anak ketika di rumah ya Mbak Rahmi? Iya, lebih ke aware gitu loh Mbak, lebih ke peka dan peduli gitu ya. Itu. Terus kalau untuk pasien pasca stroke nih Mbak, untuk berapa lama kita mendapatkan progresnya? Untuk pasien pasca stroke itu tergantung pasiennya. Dia mau berlatih enggak di rumah, dia mau belajar enggak apa yang disuruh terapisnya untuk lakukan ini itu dia mau melakukan apa enggaknya. Oke, jadi nanti latihan-latihan oralnya itu tidak hanya dilakukan di sesi terapi tapi juga dilanjutkan ketika di rumah ya untuk mendapatkan hasilnya maksimal ya Mbak Rahmi. Iya, lebih Oke Mbak Rahmi, terus saya juga ingin tahu nih Mbak Rahmi, media-media yang sudah disediakan di kelas terapi wicara kan tadi ada yang puzzle ya, ada permainan menyusun kata, melompokan kata. Nah, kalau prosedurnya sendiri nih, apa yang pasien akan dapat ketika dia mengikuti terapi wicara itu apa saja Mbak, prosedur yang akan mereka jalani? Kalau untuk anak-anak kita lebih ke pendekatan dulu. Dia nyaman nggak sama terapisnya? Kalau nggak nyaman percuma kan Mbak ya, nangis terus, nggak selama sesi itu kayak nggak fokus ya, nggak kondusif gitu. Terus habis gitu kalau dia udah nyaman, dia seenggaknya udah ada kontak matanya sama kita, jadi kita bisa ngasih gambaran, oh kayak gini, kita itu disuruh ini, kita itu disuruh mengambil, disuruh memasukkan, seperti itu. Lalu mulai dari bermain terus mengobrol, menggunakan contohnya seperti kartu kategori itu kan memasukkan benda-benda seperti itu. Mengobrol dengan anak dulu biar anaknya tuh nyaman sama terapisnya apa enggak. Kalau enggak nyaman kan percuma ya Mbak ya, kita kayak enggak ada hasilnya kan, anaknya rewel terus, enggak kondusif. Tuh habis anaknya udah nyaman sama kita, itu baru dikasih stimulasi, dikasih stimulus. Nah, biar anak itu ngerti, oh aku ini disuruh ini, aku ini disuruh mengambil, disuruh melepaskan, seperti itu. Itu untuk merangsang perkembangan bahasanya, seperti itu. Nah, itu kalau untuk anak-anak ya Mbak Rahmi ya. Iya. Kalau yang untuk pasien pasca stroke nih Mbak, apa prosedur yang akan mereka jalani Mbak? Kalau untuk pasien pasca stroke kan kebanyakan ngomongnya susah ya Mbak ya, artikulasinya tidak sesuai dengan katanya. Itu bisa latihan oral motor. Oral motor itu kayak senam lidah, itu kayak ke kanan, ke kiri lidahnya, terus menggembungkan pipi, seperti itu. Sama ada masasnya sedikit. Oke, jadi ada pijatan-pijatannya ya nanti Mbak Rahmi. Nah, itu tadi sekilas info ya teman-teman semua mengenai terapi wicara sendiri secara umum. Nah, untuk terapi wicara yang disediakan di RSU Kaliwates sendiri Mbak, apakah hanya untuk pasien umum saja yang bisa terapi wicara di sini? Yang disediakan dari Rumah Sakit Umum Kaliwates ini BPJS, terus asuransi yang bekerja sama dengan Rumah Sakit
Kaliwates ini, sama umum juga bisa. Oh, jadi BPJS juga di cover ya, Mbak? Iya, bisa. Wah, jadi mungkin untuk pasien-pasien tadi yang mengalami gangguan bicara yang tadi yang sudah disebutkan, mungkin bisa ya Mbak langsung datang ke unit rehab medis ya? Itu kalau untuk BPJS ya Mbak ya, itu dari Vaskes 1, kalau pasiennya anak-anak langsung ke dokter anak, kemudian ke dokter rehabnya. Iya, kalau untuk pasien BPJS untuk dewasa itu bisa dari Vaskes 1, kemudian ke dokter spesialis saraf dulu, kemudian ke dokter rehab mediknya. Oke, setelah itu bisa langsung menemui Mbak Rahmi di kelas terapi wicara, begitu ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Rahmi atas informasinya ya, sama-sama. Terkait layanan terbaru ya, layanan unggulan juga dari RSU Kaliwates. Oke, jadi itu tadi informasi mengenai terapi wicara oleh narasumber kita Mbak Rahmi. Mbak Rahmi, terima kasih sekali waktunya. Sama-sama. Oke, bisa saya simpulkan ya sahabat sehat semua, ketika kita sebagai orang tua melihat adanya keterlambatan tumbuh kembang anak kita, terutama dalam bicaranya, kemampuan bicaranya, kita sebagai orang tua harus peka, sensitif, membawa anak kita untuk diterapi lebih lanjut agar masalah itu tidak berkepanjangan. Gitu. Dan untuk juga Bapak Ibu sekalian yang memiliki saudara atau tetangga yang pasca stroke nih ya, yang tadi mengalami kesulitan untuk berbicara, kesulitan untuk menggerakkan bibirnya, lalu kesulitan mungkin menelan, mengunyah, bisa juga dibawa ke terapis wicara kami, seperti itu. Tidak perlu ragu lagi tentunya, karena kita sudah mempunyai terapis yang handal, yang sesuai dengan kompetensinya, yang tidak perlu dilakukan lagi oleh Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu kehadiran Sobat Sehat semuanya, dan juga sampai ketemu di podcast Bincang Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.